Saat ini hampir setiap negara memiliki ajang kecantikannya sendiri. Filipina, Vietnam, Amerika, bahkan di Indonesia juga ada. Kalian mungkin sering sekali nonton yang namanya Miss Universe, Miss World, Miss Cosmo, dan di Indonesia sendiri ada Putri Indonesia. Kalian tahu nggak sih, kalau sejarahnya itu sudah panjang banget, kenapa di dunia ini bisa ada kontes kecantikan seperti itu? Yang anehnya, ternyata di dalam sejarahnya setelah aku telusuri, sangat jauh dari kesan mewah dan sangat jauh dari kesan yang selama ini kita tonton di televisi. Perselisihan para dewi. Menurut kepercayaan Yunani kuno, kontes ratu kecantikan itu berawal dari perselisihan tiga dewi yang paling cantik saat itu. Dewi Hera, Dewi Aphrodite, dan Dewi Athena. Ketiga-tiganya itu berantem guys. Ketiga-tiganya mengakui bahwa dirinya lah yang paling cantik. Dan seluruh dunia juga harus mengakui kalau dirinya lah yang paling cantik di antara dewi-dewi Yunani yang lain. Dewi Hera ngomong kalau aku yang seharusnya dinobatkan menjadi dewi yang paling cantik. Demikian juga dengan Dewi Aphrodite dan juga Dewi Athena. Akhirnya untuk mengakhiri perselisihan itu, ada seorang bangsawan namanya Alexandros. Dia disuruh sama ketiga dewi ini untuk memilih siapa di antara kami yang paling cantik. Uniknya, dari tiga dewi ini masing-masing berusaha melobi Alexandros untuk memenangkan dan menobatkan dirinya sebagai dewi Yunani yang paling cantik saat itu. Lobi-lobi ala dewi. Dewi Hera menjanjikan kalau Alexandros sampai memilih dia dan menobatkan menjadi dewi yang paling cantik, Alexandros akan dianugerahi sebuah kerajaan. Sementara Dewi Athena berjanji kalau sampai Alexandros menobatkan dia menjadi yang paling cantik, dia akan memberikan kemenangan di setiap pertempuran yang sedang dilakoni oleh Alexandros untuk memperluas daerah jajahannya. Sedangkan Dewi Aphrodite, dia mengiming-imingi Alexandros akan diberikan imbalan seorang perempuan yang paling cantik yang bernama Helen of Troy. Dan di luar dugaan, Alexandros ternyata nggak milih kerajaan dan nggak butuh juga menang perang. Alexandros justru memilih hadiah seorang perempuan paling cantik, Helen of Troy, yang kemudian mengharuskan Alexandros untuk menobatkan Dewi Aphrodite sebagai dewi paling cantik saat itu. Singkat cerita, Alexandros menobatkan Aphrodite sebagai dewi paling cantik. Dan sebagai imbalannya, Alexandros mendapatkan Helen of Troy, gadis paling cantik. Tapi ada yang percaya bahwa kontes fisik serupa itu sebenarnya pertama kali diadakan justru bukan untuk memilih siapa dewi paling cantik atau perempuan yang paling cantik. Tapi ternyata male pageant itu lebih tua adanya daripada beauty pageant guys. Karena masyarakat Yunani kuno itu selalu merayakan festival Athena setiap tahunnya. Dan di dalam festival Athena ini selalu diadakan kontes untuk memilih pria mana yang paling tampan. Gak ada tuh bukti sejarah yang menunjukkan bahwa dalam masyarakat Yunani kuno itu diadakan kontes ratu kecantikan justru untuk memilih laki-laki. Dan kontes untuk memilih laki-laki paling tampan ini ada di dalam festival Athena yang disebut sebagai Festival Euandria yang diadakan setiap tahunnya. Abad pertengahan dan kontes kecantikan. Nah, sekarang kita tinggalkan nih kepercayaan masyarakat Yunani kuno. Di abad pertengahan sendiri, ada sebuah festival kontes ratu kecantikan yang dinilai paling relate sama konsep pemilihan ratu kecantikan hari ini. Di Inggris, dalam setiap perayaan Hari Buruh, selalu diselipkan ada sebuah pemilihan atau festival untuk memilih perempuan yang paling cantik, yang disebut sebagai May Queen atau Ratu Bulan Mei. Sementara di Amerika Serikat, perempuan ini dinilai sebagai simbol karunia dan juga simbol cita-cita dari para buruh di Hari Buruh Nasional. Sehingga kontes pemilihan perempuan paling cantik selalu diadakan juga nih di setiap peringatan Hari Buruh di Amerika saat itu. Memang di abad pertengahan ini, para perempuan dari komunitas buruh itu udah banyak sekali yang antusias untuk mengikuti pemilihan ratu dan dia ingin menjadi ratu bagi komunitas para buruh. Pemilihan untuk binatang sirkus. Seiring berkembangnya zaman, ternyata pemilihan kontes ratu kecantikan ini sempat ditinggalkan. Sampai pada tahun 1854, seorang pemilik sirkus mengadakan pemilihan untuk memilih binatang yang paling cantik. Ayam, anjing, gajah didandanin guys. Kemudian penontonnya disuruh milih yang mana yang paling menarik bagi penontonnya. Ini dinilai sebagai cikal bakal pemilihan kontes kecantikan yang paling modern. Walaupun awalnya bukan manusia yang dipilih. Dan kontes di tahun 1854 ini disebut sebagai nasional kontes. Seiring berjalannya waktu, mulai deh tuh manusia juga dipilih. Disuruh memilih tuh penontonnya yang datang. Pilih nih siapa saja yang paling menarik buat kalian untuk dijadikan ratu. Tapi tadinya belum perempuan dewasa, masih anak-anak justru yang dipilih. Tidak cukup sampai di situ, si pemilik sirkus yang bernama Barnum mulai sedikit demi sedikit mengadakan inovasi untuk ajangnya. Yang tadinya para penonton disuruh milih langsung, tapi lama-kelamaan para penonton ini disuruh pilih berdasarkan foto.
Jadi, para peserta, perempuan-perempuan cantik itu selalu mengumpulkan foto kepada Barnum. Sama Barnum ditaruh di museumnya, punya museum nih si Barnum. Kemudian, masyarakat berbondong-bondong datang ke museum itu untuk menilai foto-foto yang dipajang di sana. Selanjutnya, foto-foto perempuan yang terpilih tersebut akan disatukan ke dalam sebuah buku yang berjudul World Book of Female Beauty. Dan buku tersebut awalnya hanya diterbitkan di Prancis. Pada tanggal 19 September 1888, sebuah kota di Belgia mengadakan kontes serupa. Kontes ini disebut sebagai Concours de Beauty. 21 peserta dikumpulkan. Masing-masing peserta 21 orang ini harus mengumpulkan foto dan juga deskripsi singkat mengenai diri mereka. Apa pemikiran mereka, apa cita-cita mereka, dan lain sebagainya. Dalam kontes pertama kali ini, akhirnya seorang gadis berusia 18 tahun bernama Bertha Saussaret dinobatkan sebagai pemenangnya. Tapi sayang, di tahun-tahun itu, kontes untuk memilih fisik perempuan seperti ini dianggap masih sebelah mata, karena dianggap justru merendahkan martabat perempuan-perempuan di sana. Miss America. Kontes ini pertama kali diadakan sebagai bentuk dari kepedulian pengusaha setempat untuk menarik para wisatawan untuk datang ke New Jersey, Amerika Serikat. Jadi para gadis yang ingin mengikuti kontes tersebut harus mengumpulkan foto juga. Persyaratannya adalah, gadis-gadis ini adalah gadis dalam kondisi sehat dan juga masih muda. Biasanya kontes ini akan mengangkat isu seputar pendidikan, kesehatan, kemasyarakatan, sosial, politik, dan juga gender. Ternyata kontes seperti ini menarik perhatian publik, sehingga mata internasional pun mulai tertarik mengadakan kontes serupa. Sehingga pada tahun 1951 mulai diadakan kontes Miss World untuk pertama kalinya. Setahun berikutnya, Miss Universe diadakan di tahun 1952 dan diikuti oleh Miss USA. Seiring berjalannya waktu, kontes kecantikan mulai berkembang dan tidak hanya untuk diperuntukkan wanita dewasa saja yang mengikuti, tetapi juga wanita-wanita yang lebih muda, usia 14-19 tahun. Dan kontes kecantikan remaja ini untuk pertama kali diadakan di USA, yaitu Miss Teen USA pada tahun 1983. Waktu terus bergulir, akhirnya kontes serupa pun mulai masuk ke tanah air kita. Di Indonesia sendiri, kontes Ratu Kecantikan pertama kali diadakan oleh Yayasan Putri Indonesia, yaitu pemilihan Putri Indonesia sendiri, diikuti dengan Miss Indonesia, Putri Pariwisata Indonesia, Miss Earth Indonesia, dan Miss Grand Indonesia. Seperti kita tahu, belakangan ini nggak cuma milih fisik saja, tetapi juga memilih perempuan-perempuan mana yang paling pintar dan peduli dengan isu-isu yang sedang hangat dibicarakan. Kalau kalian sendiri, kontes Ratu Kecantikan mana di Indonesia atau di dunia yang paling kalian sukai, guys?